Sejarah jembatan Kota Intan telah berganti-ganti nama sesuai pergantian zaman. Pada mulanya jembatan ini disebut Angelsburg atau Jembatan Inggris, yang dibangun pada tahun 1628. Pada masa kejayaan Ratu Juliana, jembatan ini pernah berganti nama menjadi Jembatan Ratu Juliana karena pernah diperbaikin oleh Sang Ratu. Kini jembatan berubah menjadi Jembatan Kota Intan, merupakan salah satu peninggalan bersejarah zaman Belanda. Jembatan yang kini berada di dalam kawasan bersejarah Kota Tua merupakan tempat lalu lalang transportasi air era kolonial. Ini dibuat dari zaman Belanda di abad ke-18 untuk menghubungkan daripada Sungai Ciliwung, disebut juga sebagai banjir kanal ya. Disebut banjir kanal karena kenapa ya? Karena kan Jakarta itu dulunya juga dinamakan Beos tuh Batavia under the Straat. Kenapa dibilang Batavia itu di bawah permukaan air laut, seperti kota yang ada di Belanda atau Rotterdam. Jadi makanya itu dibuatnya banjir kanal. Ini kita tembusan dari Sungai Ciliwung yang berhulu dari Gunung Salak. Terus daripada Belanda, dia membuat tulisan kanal itu dari sepanjang dari wilayah Jakarta Selatan hingga utara ini. Kalau di bagian barat ini ya, menghubungkan antara Jalan Gajah Mada dan Hayam Buruk, itu juga kanalnya yang dibuat salah satunya adalah profesor dari Cina, Hua Bin Am pada tahun 1787. Hua Bin Am. Dan Gajah Mada dan Hayam Buruk awal mula daripada nama itu adalah nama Belanda. Ya, Gajah Mada disebutnya Molenfiet. Apa arti Molenfiet? Kincir angin. Ya, sedangkan Jalan Hayam Buruk yang disebut East and West Straat, barat dan timur. Jalan barat dan timur itu disebut Jalan Hayam Buruk yang saat ini hingga nembus ke Harmoni. Harmoni itu disebut juga kenapa dia pada abad ke-19, karena banyak daripada orang-orang Eropa yang mau tinggal di Indonesia, khususnya di Batavia, mereka membuat satu buah kompleks yang disebut dengan nama Harmonious Kompleks. Maka dinamakan Harmoni. Dan juga di depan Harmoni itu di jembatan ada sebuah patung yang dinamakan patung Hermes. Ya, patung Hermes melambangkan keharmoniusan ya, antara sesama penghuni daripada kompleks tersebut, yang hingga menjadi sebuah sekretariat negara. Kalau hotelnya itu apa? Kalau Istana Negara Indonesia yang kita punya itu Istana Merdeka. Istana Merdeka karena kita namakan itu menghadap ke Monumen Nasional. Ya, karena Monumen Nasional ya kita sebut Istana Merdeka karena waktu Soekarno pertama memproklamirkan Indonesia untuk merdeka, nah itu tepatnya di tengah-tengah lapangan Ikada sebelum namanya Monas. Ya, memproklamirkan. Jadi kenapa ya istana itu menghadap ke Monas disebutnya Istana Merdeka. Kalau yang belakangnya menghadap ke Jalan Veteran disebut Istana Presiden. Ada perbedaan dua ya. Mengenai daripada sejarah Indonesia ataupun Batavia sendiri, kenapa dinamakan Batavia? Karena bangsa Belanda ingin membuat satu buah kota yang menyerupai salah satu kota di Belanda sana, ataupun sebagai pusat kota kedua yang ada di Belanda yang dibuat di Indonesia atau Batavia. Ya, menyamai dengan Rotterdam. Karena Indonesia juga ya, kota Jakarta ataupun Batavia ini adalah sedikit di bawah permukaan air laut. Makanya disebut Batavia under the Straat. Ya, dan pertama bangsa Belanda yang datang ke Indonesia untuk melakukan inspeksi, untuk melakukan sesuatu yang dia belum tahu apa aja yang ada di Indonesia. Setelah ditemukan ya, kalau Indonesia ini bukan ditemuin orang Belanda. Ini adalah daripada pelaut, daripada Portugis. Macamnya Tasman. Dia kan ke Australia. Dia udah tahu. Pertama juga sebelum orang Belanda datang ke sini adalah orang-orang daripada Portugis. Ya, yang pertama tuh. Dan Portugis di sini mereka bertemu dengan pangeran yang disebut Pangeran Fatahillah kan. Nah, mereka membuat
perserikatan untuk perniagaan. Ya, kalau zaman dulu perniagaan kita dengan menggunakan barter antara produk daripada Portugis sama produk yang ada dari Indonesia adalah rempah-rempah. Oke, untuk ibu bapak semuanya ya, mengenai dan bangsa Portugis juga cukup lama di sini. Sebelum bahasa Belanda itu pada tahun 1527-an. Kenapa? Ya karena buat tahun 1527 pun bangsa Indonesia sudah dengan Portugis dia membuat salah satu ya pelabuhan yang disebut Sunda Kelapa. Ya, itu juga merupakan sebelum nama Batavia adalah Sunda Kelapa tahun 1527. Setelah 1527 bangsa Indonesia atau ya bangsa Indonesia di mana salah satu kerajaan Sunda dengan salah satu sultan Tegal dan mereka beliau adalah merupakan salah satu dari sultan pulang ke Belanda. Setelah ke Belanda dia membuat pertemuan dengan beberapa jenderal Belanda untuk melakukan satu invasi mereka datang dengan 3 armada untuk siap tempur ya, dan di mana diketuai atau dikepali oleh salah satu jenderal yang dengan nama Jan Pieterszoon Koen. Itu sadis orangnya. Kalau kita bisa bicara kita bisa lukisannya, kita bisa lihat ya siapa Jan Pieterszoon Koen tersebut. Nah setelah itu Jan Pieterszoon Koen datang ke Jayakarta. Yang sebelum nama daripada Batavia itu Jayakarta. Setelah mereka udah bertemu dengan Jayakarta, bertemu dengan Portahila, dia ikrar untuk perniagaan, untuk usaha, ya mengenai barang-barang dari Belanda, dari Belanda dan dari Indonesia sendiri. Setelah itu, Jan Pieterszoon Koen dia melupakan janji-janjinya untuk perniagaan karena dilihat bangsa Indonesia ini negara kaya, hasilnya sudah banyak ya, dan Jan Pieterszoon Koen mendatangkan lagi beberapa armada, dan dia setelah datang armada menyeranglah ke Batavia, menyeranglah ke Jayakarta, dan Jayakarta pun hancur dan senjataan karena kita pun ya, sama orang ini kita senjataan masih tidak seperti orang-orang Eropa yang sudah lengkap. Hancurlah Batavia, maka dibunuhlah Pangeran Jayakarta. Nah, setelah itu pun Jan Pieterszoon Koen mengikrarkan diri dia sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk Batavia. Penyerangan itu di tahun 1602, dan Jan Pieterszoon Koen juga membuat satu buah perusahaan serikat dagang yang terbesar antara Indonesia dan Belanda yang disebut dengan nama VOC. Ya, VOC itu kalau bahasa Belandanya Vragins Oost-Indisch Company. Jadi sebuah company yang menangani untuk perniagaan yang ada di Indonesia untuk mengirim semua hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia kirim ke Eropa, tentunya ke Belanda. Itu makanya pun setelah itu pada tahun abad ke-17 kan, waktu itu kan kita hanya mengandalkan dengan satu pelabuhan, dan salah satu gubernur Belanda setelah era Jan Pieterszoon Koen dengan nama Abraham van Riebeeck, jadi dia memimpin untuk Batavia, dan setelah itu pun Batavia di abad-abad ke-18 sepi, nggak banyak orang-orang asing, nggak banyak untuk perniagaan, maka daripada Abraham van Riebeeck itu mendatangkan beberapa negara untuk berbuat bisnis ataupun perniagaan dengan bangsa Belanda, ya. Itu datanglah Cina, datanglah India, datanglah Arab, datanglah orang-orang dari Gujarat dan sebagainya. Kalaupun bangsa Indonesia ini ataupun suku Betawi ataupun Batavia ini orang Jakarta sendiri itu sudah bercampur dengan beberapa etnis. Kita beradaptasi, kita mengadop daripada beberapa negara. Kalau kita bisa lihat ya, pakaian tradisional untuk kawinan bangsa orang Jakarta sudah ada dari Cina-nya ada, dari Indianya ada, dari Arabnya ada, dari Eropanya, khususnya dari Belanda yang pakai jas. Ya begitulah kurang lebih ceritanya ya. Batavia.
Yuk kita foto-foto. Ya silakan. Nah ini salah satu bukti dari pembangunan Belanda, dibuatnya ini untuk tulisan kanal untuk memudahkan karena di sini. Salah satu gubernur jenderal ya Hindia Belanda yang memimpin untuk menentukan Jayakarta, yaitu Jan Pieter Soenkoen, dan rumahnya Jan Pieter Soenkoen bisa lihat di belakang saya itu yang jendelanya warna hijau, ada dua bangunan, itu rumahnya daripada Jan Pieter Soenkoen, dan di rumah tersebut ya sekarang dibuat Soenkoen satu selatan yang terakhir. Dan sekarang dipergunakan oleh bangsa Indonesia sebagai gedung museum wayang. Kalau gedung sana itu salah satu gedung dulunya peninggalan daripada kerajaan Belanda, yang mana gedung itu rumahnya salah satu gubernur Batavia setelah Jan Pieter Soenkoen, ya itu abad 18, yaitu Abraham van Riebeeck. Dan bangsa Indonesia sendiri kita masih mengadaptasi untuk perkataan ataupun daripada beberapa persamaan bahasa dari Indonesia ke Belanda, karena Indonesia mengadopsi dari Belanda seperti kantor pos. Kalau bahasa Belandanya pos kantor pakai O2, posnya di depan. Kalau Indonesia kan kantor pos. Ini masih ada salah satu bukti otentik daripada bahasa Belanda, kotak surat yang warnanya oranye. Kenapa warnanya oranye untuk kantor pos? Oranye itu melambangkan simbol daripada warna Belanda, oranye. Dan itu pun kotak surat itu masih pakai nama bahasa Belanda yang disebut dengan nama brieven. Brieven itu surat, brievenbus. Kalau dulu kita masih ada kotak surat disebutnya besurat, surat bes ya, besurat. Nah, itu. Kalau sekarang masih ada hanya satu aja yang tinggal. Depan kantor polisi yang warna kuning, ya, brievenbus. Salah satu peninggalan daripada zaman Belanda, ya sebelum namanya kami Batavia, dulu adalah nama sebuah restoran juga, yang mana ownernya salah satu ya, orang Belanda. Yang ini disebut dengan nama The Netherlands Restaurant. Yuk, untuk lebih jelasnya, Ibu Bapak kita bisa melihat di dalam ini untuk barang-barang furniturnya dan peninggalan daripada Belanda ya. Pagi Pak, boleh masuk? Boleh, ada breakfast. Mau breakfast cafe Batavia? Oh, sarapan dulu. Oke, untuk Ibu dan Bapak ini salah satu peninggalan dari bangsa Portugis, bukan bangsa Belanda ya. Karena bangsa Portugis datang membawa persenjataan ya untuk mencoba melawan daripada kerajaan Jayakarta yang dimana dipimpin oleh seorang sultan yang disebut dengan Sultan Fatahillah. Dia membawa dua pasang daripada meriam sejagur ini. Meriam sejagur, maaf ya Ibu Bapak, ini melambangkan seperti ini. Melambangkan seperti ini kalau maknanya daripada bangsa Portugis melambangkan kesuburan atau kejayaan. Ya. Kesuburan atau kejayaan. Ini ada sepasang. Yang satu peninggalannya ada di sini. Ya, kenapa kita tanam sini? Dulunya ada di dalam gedung. Ya. Gedung. Berarti ini asli, Pak? Asli.
Yang satu lagi ada di Banten sana. Banten. Ya. Yang mercusuar. Ya, ada mercusuar di sana, peninggalan satu lagi. Jadi ada dua tadi, yang satu di sini, yang satu kita bawa ke sana. Karena kan invasinya daripada bangsa Portugis kan tidak hanya di Batavia ataupun tidak hanya di Jayakarta, dia pun sampai ke Banten sana. Karena pun sana Sultan Fathahillah pun kekuatannya dari Banten juga. Jadi di sana juga ada satu. Ya, peninggalan salah satu daripada kerajaan Portugis. Bukan Belanda. Besi semua. Kalau dulu bola-bola untuk meriamnya itu pakai bola-bola besi semua ya. Jadi kalau macam orang dulu kan kita masukkan bolanya, pelurunya, kita masukkan, baru kita kocok-kocok, dikasih tisu, baru kita sulut kayak meriam sundut lah. Iya. Kalau meriam dari zaman Belanda ada di dalam gedung museum semuanya ya. Meriamnya bahasa Belanda masih ada, tinggalannya di dalam. Tapi tidak banyak. Hanya beberapa yang kita abadikan di dalam museum daripada pemerintahan Indonesia. Nah, itulah sekiranya daripada sejarah meriam si Jagur ini.